tentu ini adalah proses hukum yang sebagai warga negara yang baik kita hargai, kita hormati. Di samping tentu saja juga kami melaksanakan langkah-langkah hukum yang lain sebagaimana tadi dijelaskan oleh Bang Hosinuddin, gelar perkara khusus dan seterusnya. Tapi poinnya adalah kita tetap berpijak pada pandangan, pada sikap kita yang terus mencari substansi di masalah kita terus perjuangkan sambil tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Demikian pengantar saya. Saya terima kasih sudah diberikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kami bersama-sama, teman-teman bisa lihat, saya, Dr. Rismon, tadi juga ada Dr. Tifa, kemudian bersama Pak Hosinuddin selaku koordinator dari tim non litigasi. Di samping saya yang 2 hari yang lalu barusan landing kembali ke Indonesia, ya, Prof. Denny Indrayana dan timnya dan semua yang ada di sini, terus Pak Gafur, Pak Safri dan teman-teman semuanya. Kita bersama-sama seperti tadi yang disampaikan oleh Prof. Denny, kita melakukan kerjasama yang baik dengan Polda Metro Jaya. Artinya kerjasama itu apa? Kita kooperatif, ya, kita menjalankan yang harus kami lakukan. Jadi dulunya seminggu itu 2 kali, tapi alhamdulillah sekarang sudah seminggu sekali. Dan kami juga seperti tadi disampaikan Bang Hosinuddin, kami juga menyampaikan surat untuk gelar perkara. Kami merespon rencana dari yang kemarin disampaikan oleh Komisaris Besar Polisi Pak Budi untuk gelar perkara. Ini juga menyampaikan menindaklanjuti nanti ingin berkonsultasi tentang beberapa ahli yang kami ajukan. Jadi sekali lagi kita hari ini dalam rangka kooperatif dan teman-teman juga bisa saksikan, ya, kita tetap solid, kita tetap kompak, tidak ada apapun. Jadi jangan percaya para termul itu, ya, gitu, dan ahli-ahli palsu itu. 2 hari yang lalu dalam salah satu siaran TV kita bisa lihat bagaimana kualitasnya ahli palsu itu yang ternyata dengan bukti palsu. Yang katanya itu scan sampai host dari acara itu mana basic question, mana scan ijazah yang dikatakan minggu yang lalu, karena minggu yang lalu itu TV itu secara yakin sudah menyaksikan, kan malu juga, saya juga kasihan TV yang bersangkutan, sudah jelas-jelas disampaikan oleh si Andi Aswan tapi ternyata palsu buktinya. Dan kami juga menyampaikan ini loh, ahli palsu yang kemudian menjerat kami, yang mengatakan dengan saya, Dr. Rismon, itu melakukan rekayasa, melakukan pengubahan. Ternyata dia begitu di panggung nggak bisa apa-apa. Sama anak kecil aja nggak bisa apa-apa, ya, sama si topi merah, ya, langsung kalah, gitu ya. Terus sekarang mulai nyebar hoax di berbagai kanal-kanal termulnya, gitu ya, kita ketawain aja, ya. Yang jelas itu yang kami lakukan dan saya kira itu aja, ya. Penting ini ada Dr. Rismon. Ya. Ya, kemarin di sebuah tayangan televisi swasta bahwa penipuan terjadi nyata-nyata oleh ahli termul dan terutama Andi Aswan dan Joshua Sinambela. Nah, itu. Saya mengajak seluruh tim hukum supaya melaporkan mereka berdua karena telah mengaku memiliki scan ijazah asli Joko Widodo, ternyata itu hasil registrasi citra namanya, yang merupakan yang berasal juga dari apa yang diupload oleh Dian Sandi Utama. Oleh karena itu siap-siap ini Joshua Sinambela harus dituntut. Dialah yang seharusnya kena, dan Andi Aswan itu mereka lah yang seharusnya kena Undang-Undang ITE 32 dan 35, memanipulasi, mengedit yang menyatakan bahwa itu ijazah asli dari Joko Widodo, gitu ya. Yeah. Jadi kita akan laporkan itu. Sedang dipersiapkan ya, Bang. Siap. Oke. Baik, sekedar informasi bahwa kami sudah melakukan kajian hukum terkait dugaan tindak pidana mengedit atau memanipulasi data elektronik yang ada pada pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE yang semestinya memang bukan diterapkan pada klien kami, tapi dengan adanya program TV semalam, ya, hari Selasa itu terbukti secara konkret dan disaksikan oleh seluruh rakyat, saksinya seluruh rakyat, bahwa dugaan memanipulasi data yang tidak identik seolah-olah otentik, yang kemudian diberi penegasan ini ijazahnya asli Jokowi, atau dengan penegasan ini scan ijazah asli Jokowi,
maka keduanya ini yang terancam pidana 12 tahun penjara. Karena itu kita tunggu tanggal mainnya. Mohon media terus mengawal ini ya. Itu saja ya. Bang Jagir. Cukup sementara, cukup dulu. Cukup dulu ya. Cukup sedikit aja. Ya. Nih, siapa punya nih? Anies Baswedan. Kita berkoordinasi dengan penyidik untuk menghadirkan saksi yang meringankan dan ahli yang meringankan. Jadi saya tidak bicara substansi yang lain hari ini. Saya mendampingi klien saya Rismon untuk datang hari ini untuk koordinasi kapan pemanggilan saksi yang meringankan dan kapan memanggil ahli yang meringankan. Itu perlu koordinasi karena itu ada berapa orang, ada 4 dan 1, mungkin ada 5 orang yang akan dipanggil untuk itu. Itu perlu pengaturan tidak sederhana mungkin. Oleh sebab itu kami hadir hari ini dan itu membuktikan itikat baik yang luar biasa. Saya pikir begitu ya, tidak perlu panjang-panjang lagi karena garisnya sudah semakin nyata ya, ke arah mana kita harus berjalan, ke arah mana kita harus membuktikan, ke arah mana kita harus mengucapkan kata-kata dalam persoalan ini. Sekali lagi saya katakan tidak sembarang lagi mengatakan karena proses prajudikasi yang disebut sekarang ini sudah semakin jelas. Saya kira gitu ya, Lekku Rismon ya sebagai klien kami. Satu lagi Bang, saya tambahkan ya. Jadi hasil pertemuan kami tim kuasa hukum tadi malam memutuskan terhadap hasil laboratorium forensik Polda Metro Jaya, kami meminta agar bisa dilakukan uji forensik secara pembanding. Jadi akan ada satu laboratorium dari satu universitas terkenal di Indonesia yang akan kami minta kepada Polda Metro Jaya supaya dilakukan uji forensik secara pembanding. Jadi ijazah Pak Jokowi ini jangan hanya bersandar pada uji laboratorium forensik yang dimiliki oleh Bareskrim, tetapi dalam rangka kita mempertanggungjawabkan hasil penyidikan ini secara transparan, berintegritas dan akuntabel, maka kami selaku tim kuasa hukum juga akan memohonkan kepada Polda Metro Jaya agar barang bukti atau primary evidence ijazah Pak Joko Widodo itu juga bisa diuji oleh laboratorium forensik milik universitas yang sifatnya independen, sehingga kita akan mendapatkan hasil yang jauh lebih akurat, ya, hasil yang bisa kemudian dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan dipertanggungjawabkan secara hukum. Jadi itu dimungkinkan karena ada pendapat ahli dari universitas terkenal kemarin bahwa tersangka mempunyai hak juga untuk mengajukan uji banding terhadap hasil laboratorium forensik Polda Metro Jaya. Barangkali. Satu lagi yang tambahkan ya. Jadi kalau kita lihat urutannya perkara ini atau urusan ini, kita jangan lupa loh Dian Sandi. Jadi Polda Metro Jaya harus kembali ke sana. Kita nggak tahu statusnya seperti apa. Dia mengunggah pertama, kemudian ada seluk-beluk dan sebagainya, kita tidak paham. Tapi ternyata di Polda ini dia tidak pernah, mungkin tampil tapi tidak pernah kita tahu statusnya. Sebenarnya pemantiknya boleh katakan kaus evident, kaus prima itu dari sana. Jadi kami juga mohon agar semua transparan. Ya, yang mengunggah pertama Dian Sandi posisinya seperti apa sekarang? Apakah saksi, apakah tersangka dan sebagainya? Kami mohon transparansi daripada penyidik Polda Metro Jaya untuk yang saya sebut tadi itu. Jadi tidak boleh yang tertutup. Jangan sampai terjadi keadilan yang selektif. Tahu artinya keadilan selektif? Saya mau kasih tahu. Memilih-milih mana yang tersangka, memilih-milih mana yang jadi saksi. Jadi tidak menerapkan sistem universal dalam penerapan keadilan. Ya ada hubungan kuasa dengan khusus dengan Polda ini barangkali lain ceritanya gitu. Jadi kami mengatakan bahwa Polda dari mulai penyidikan kemarin jadi tersangka sudah baik sekali. Nah kita harapkan untuk selanjutnya juga baik. Jadi menghasilkan juga yang baik juga ya bagi semua pihak. Saya pikir begitu. Kami mau ke dalam dulu untuk berkoordinasi. Oke, terima kasih ya rekan-rekan sekalian. Oke, terima kasih rekan-rekan media semua yang sekarang sudah hadir. Pada siang hari ini saya seperti yang saya sudah follow up ke Dewan Pers beberapa waktu lalu, hari ini saya menindaklanjuti bahwa sesuai arahan Dewan Pers, saya sudah memverifikasi ke Dewan Pers bahwa data saya sebagai wartawan utama, yaitu yang sudah terbukti oleh kartu yang ada saya pegang ini,
Sejak 2017 sampai sekarang masih terdaftar sebagai wartawan utama. Dan oleh karena itu, setelah saya berdiskusi dengan para kuasa hukum dan para pengacara di sini yang sudah lebih senior dari saya dan tentunya memahami sekali pentingnya masalah ini, saya memutuskan untuk melaporkan Andi Aswan dan Irjan Laurentius Irjan Bu ke Polda Metro Jaya. Soal pasalnya apa nanti kita akan lihat kepada penyidik di dalam ya, kepada pihak SPKT di dalam untuk memberikan saran-saran masukan dan kepada kuasa hukum saya serahkan. Tetapi yang paling parah itu Andi Aswan telah mengatakan bahwa saya wartawan palsu, pers saya itu palsu, yaitu kartu ini, mengatakan itu di TV nasional yaitu di Garuda TV. Dan hari itu di sebelah saya selain Andi Aswan ada Pak Roy Suryo, sehingga saya ajak beliau hari ini untuk menjadi saksi bahwa Andi Aswan benar-benar mengatakan itu ya di Garuda TV. Dan nanti saya juga akan meminta pihak Garuda TV sebagai penanggung jawab acara, kalau perlu pemretnya Ibu Eli Husin untuk juga ikut berbicara sebagai saksi bahwa hal itu terjadi di bawah pengawasan beliau di acara yang di stasiun TV dipimpin beliau. Dan untuk itu mungkin pertama ke pengacara dulu ya, Pak Henry Syahan. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Silakan Pak. Dipegang aja. Pegang aja ya. Ya. Oke, terima kasih. Jadi hari ini kami membuat laporan kemungkinan ada mungkin pencemaran ya, di mana klien kami disebut oleh saudara Andi Aswan ya, dan Ihsan sebagai wartawan gadungan. Sesuai dengan ini, legalitas wartawan klien kami adalah sah sebagai wartawan sejak 2017. Pegang juga, terdaftar. pegang juga Pak. Ya, jadi ini adalah perbuatan, jelas perbuatan melawan hukum. Dan hari ini kami akan melaporkan ke pihak Polda Metro Jaya. Ya. Semoga nanti ini bisa berproses dan mereka bisa sampai diajukan ke pengadilan. Itu kira-kira yang bisa kami sampaikan. Bukti apa yang dibawa dan nantinya Bukti-bukti termasuk SK pengangkatan beliau sebagai wartawan penanggung jawab Sentana Okas dan TV. Itu kita bawa semua bukti-bukti. Nanti kita serahkan ke SPK. cuplikan saat penyebutan wartawan palsu itu dihadirkan juga. Nanti ada videonya ada ya. Videonya sudah ada. Kita serahkan nanti. Videonya sudah ada lengkap dan memang itu juga sudah ada di YouTube dan sudah tersiar secara luas, secara nasional. Jadi ini hanya sebagai pelengkap saja. Kami tidak mengubah apapun di dalam video itu, dan omongan perkataan Andi Aswan jelas sekali terucap. Bahkan diingat sekali oleh Pak Roy Suryo ya. Mungkin bisa Pak. Mungkin dari Pak Roy dulu Pak. organisasi wartawan nih, organisasi jurnalis, Forum Jurnalis Peduli Keadilan. Tanggapannya sedikit Pak, tolong. Oke, baiklah rekan-rekan pers semua. Saya Johnson Lil Siagian, selaku Ketua Umum Forum Jurnalis Peduli Keadilan. Nah, sebagai jurnalis, kita harus menjadi penegak dan peduli keadilan. Nah, adanya tudingan-tudingan yang mengatakan wartawan Sentana ini katanya gadungan, makanya kita sarankan juga supaya diadukan kepada pihak yang berwajib. Dan kita minta pihak yang berwajib agar segera menindaklanjuti, tegakkan pro justisia, keadilan. Ya, terima kasih. Begitu aja saran saya. Sementara nanti diadukan oleh korban langsung. Ya. Oke, terima kasih. Ini ke Pak Gofur dulu apa ke Pak Roy dulu? Pak Gofur dulu. Oke. Pak Gofur dulu ya. Terima kasih Untuk penjelasan pasal-pasalnya. Terima kasih Bang Michael. Jadi perlu saya tegaskan bahwa langkah yang diambil oleh Mas Michael ini bukan balas dendam ya. Karena Andi Azwan, Bang Andi Azwan sudah melaporkan Bang Michael di Polres Jakarta Selatan. Jadi ini bukan dalam rangka balas dendam, tidak ya. Tetapi ini benar-benar dalam rangka kita menegakkan hak-hak seseorang warga negara yang ketika dituduh dalam suatu forum dan itu disiarkan kepada rakyat Indonesia, maka perlu dimintai pertanggungjawaban ketika bahasanya itu tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Andi Azwan telah membangun satu narasi pada saat debat di Garuda TV bahwa Mas Michael
ini wartawan gadungan. Nah, langkah yang dilakukan oleh Mas Michael kemudian adalah meminta klarifikasi dari Dewan Pers terkait dengan status dia sebagai seorang wartawan. Sehingga terjawablah tuduhan yang dialamatkan oleh Andi Azwan bahwa Mas Michael ini wartawan gadungan. Maka ketika sudah mendapatkan klarifikasi resmi dari Dewan Pers, berarti Andi Azwan telah melakukan suatu dugaan tindak pidana pencemaran nama baik. Nah, pasal yang kami akan laporkan itu pasal apa saja? Yang pertama pasal 310 dan pasal 311 KUHP terkait dengan pencemaran nama baik, ya. Kemudian yang kedua terkait dengan Undang-Undang ITE, yaitu pasal 27A terkait dengan fitnah terhadap kehormatan seorang warga negara. Jadi yang kami lakukan hari ini adalah melakukan suatu langkah untuk menegakkan harkat dan martabat seorang warga negara yang nyata-nyata beliau adalah seorang wartawan tetapi dituduh itu kemudian wartawan gadungan. Jadi tidak ada unsur balas dendam. Kami di sini adalah betul-betul ingin menegakkan hukum. Kemudian yang kedua terkait dengan bukti-bukti, ya kebetulan kita di sini ada salah satu saksi kunci yang mengalami langsung, melihat langsung, mendengar langsung peristiwa yang kita duga peristiwa pidana itu, yaitu Mas Roy. Jadi kehadiran Mas Roy ini bukan untuk membuat Andi Azwan semakin terpojok, tidak, tetapi untuk memperkuat laporan. Dan kebetulan yang dituduhkan oleh Andi Azwan itu kan masih dalam konteks diskusi soal ijazah palsu yang diduga milik Presiden Joko Widodo gitu. Sehingga memang ini makin hari makin menarik gitu. Ijazah ini makin hari makin menggelinding liar seperti bola salju, bukan hanya menyasar Mas Roy, CS, orang-orang Pak Joko Widodo sendiri. Oleh karena itu, seharusnya ijazah ini diklik supaya tidak ada lagi korban-korban baru. Ya, jadi ijazah misterius kembali menelan korban-korban baru, dan korban-korban baru itu justru datanya dari kubu Pak Joko Widodo. Itu ya, Mas Michael ya. Saya serahkan buat Bang Rismo. Bang Mas dulu kan. Silakan. Mas Samser dulu. Silakan. Terima kasih. Tentunya dalam proses hukum yang akan dilakukan ini adalah merupakan sesuatu yang umum ya, yang wajar. Dalam arti apa yang dilakukan oleh Michael Sunardi ini adalah haknya dia untuk menyampaikan, sehingga haknya dia nanti dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam aktivitas melakukan penyiaran ini tidak terganggu. Tapi tentunya kalau kita katakan dalam proses masyarakat terutama Andi Azwan itu sebagai pengacara yang dalam hal ini adalah pengacaranya Joko Widodo. Ini saat ini kan dia begitu hingar-bingarnya ya di media. Kalau kita sebagai masyarakat tentunya kalau setiap hari disuguhi dengan orang-orang yang tidak punya kapasitas, yang tidak punya kemampuan dalam melakukan aktivitas utama proses hukum, kita juga sangat rugi kan. Kita tentu perlu beredukasi. Sehingga saya pikir ini sangat tepat dilakukan laporan polisi karena memberikan pelajaran juga buat dia. Karena memang banyak intermul-intermul ini yang memang sangat tidak layak untuk muncul dalam pembelaan saudara Joko Widodo. Karena memang mereka hanya mengandalkan narasi kertas, walaupun mungkin dan pada kenyataannya seperti ini, mereka melakukan ucapan-ucapan yang tidak pantas seperti yang disampaikan tadi. Mereka mengatakan kalau yang bersangkutan adalah bukan orang pers. Ini satu pasal yang ada, jadi pasal 30 tentang pencemaran nama baik dan pasal 311. Jadi saya pikir ini perlu ditingkatkan proses ini, sehingga yang bersangkutan di Azwan itu tidak semena-mena aja. Hari ini kemarin dia melakukan seperti itu, besok-besok dilakukan sesukanya aja. Saya pikir juga bukan hanya sebatas apa yang didapat oleh saudara Michael. Mungkin ada proses hukum lain yang mungkin akan juga muncul untuk dilaporkan kepada polisi terhadap apa yang dilakukan oleh Andi Azwan, pengacara Joko Widodo. Saya pikir ini perlu. Terima kasih. Ya. Sebentar. Aku mau tambahkan ya pasalnya ya. Bagus. Jadi pasal yang akan kami laporkan ini, satu pasal 310, pasal 311 KUHP, ancaman pidananya di bawah 5 tahun penjara. Kemudian juga 27A Undang-Undang ITE terkait dengan fitnah, dan ancaman pidana terberat yaitu pasal 28 ayat 2, pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, ancaman pidana 8 tahun penjara, yaitu menghina suatu golongan. Nah, ini kan golongan profesi, yaitu wartawan. Menghina profesi. Jadi 28 ayat 2 Undang-Undang ITE itu juga akan dilaporkan karena ancaman pidananya 8 tahun
dan kalau kemudian ditetapkan sebagai tersangka bisa dilakukan penahanan. Ya. Terima kasih. Oke. Silakan Pak Roy sebagai saksi kunci. Ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi hari ingin menegaskan ya dalam kasus ini saksi orang yang mengetahui langsung karena ya saudara Michael Benyamin Sinaga ada orang yang mendengar langsung pada saat itu. Jadi bukan pada kasus seperti yang saya alami. Orangnya hanya melihat di televisi, kemudian dia berusaha tahu-tahu ini tanggal berapa sampai tanggal enggak. Michael dan saya mengalami sendiri peristiwa itu pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2025 di lantai 5 salah satu gedung pertokoan di Jakarta Pusat yang ada di gedung Sarinah ya di Jalan Tamrin ya. Itu peristiwanya kira-kira di atas pukul 7:30 ya, itu peristiwa terjadi. Kualifikasi pelapor adalah jelas, dia juga mengalami sendiri, jadi clear betul pasal 310 311 ya, bukan seperti 11 ya yang tidak melihat langsung, tidak mendengar langsung, hanya mengalami masukan-masukan dari orang-orang lain. Saudara Mike mendengar dan saya selaku saksi, saya melihat dengan mata kepala sendiri, mendengar dengan telinga saya sendiri. Jadi clear betul, saya ada di situ. Dan ada 2 orang yang memang dilaporkan. Andi Aswan memang berada di situ. Tapi yang satu lagi yang namanya Irjan, siapa tadi? Laurentius Irjan Bungung. Ya, itu adalah membuat tayangan di podcastnya, namanya Mo1 TV, itu yang bahasanya lebih kasar. Bahasanya benar, itu makanya dikenakan Undang-Undang ITE. Ya, karena dia mengunggah dan kemudian menyebarluaskan. Ya, saya tadi disampaikan oleh Pak Kapsul Haji adalah jelas betul ketika ada pasal yang dia menghina 27 dan 28. Itu clear banget ya gitu. Kalau yang 30 13 saya mendengar langsung, saya bisa menjadi saksi, dan nanti kalau untuk menilai tayangan yang ITE itu, tayangan podcast itu, nanti pasti ada ada ahli ITE, ada ahli bahasa dan lain sebagainya. Jadi jelas betul bahwa apa yang mereka lakukan itu sungguh-sungguh sebuah hal yang masuk pada pasal-pasal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita dan juga masuk dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Saya support betul Mas Michael Benyamin Sinaga dan juga teman-teman lawyer yang membersamai. Terima kasih. Saya tambah sedikit ya. Menjelaskan tentang tayangan yang ada di Mo1 TV itu yang diunggah oleh Laurentius Irjan Buu. Di situ Irjan memanipulasi kalau menurut saya ya, mempergunakan website resmi Dewan Pers, yaitu lembaga yang diakui oleh negara, dengan cara yang manipulatif sehingga dia menarasikan nama saya tidak ada di Dewan Pers. Ya. Nah, dia sengaja menuliskan nama saya dengan salah dan menertawakan sehingga terciptalah narasi bahwa saya bukan wartawan. Nah, penggunaan website Dewan Pers yang sebenarnya tidak begitu, dan apabila kita cek sendiri ke Dewan Pers akan ada nama saya. Silakan di Google sendiri website Dewan Pers dan di search di website itu, Sentana saja di search, keluar mungkin 50 nama. Salah satunya nama saya. Sehingga cara penggunaan yang seperti itu adalah sengaja untuk mencemarkan nama baik saya, sengaja untuk merendahkan profesi saya. Saya tidak tahu profesi dia apa, tetapi kalau dia membuat podcast seperti itu, iya saya nggak tahu ya Pak. Tapi saya asumsikan dia juga ingin menjadi jurnalis. Jadi kalau kawan-kawan yang ingin menjadi jurnalis seperti si Mo1 ini, tempuhlah jalan yang benar, ambillah uji kompetensi wartawan di Dewan Pers, dan daftarkanlah dirimu dengan benar. Jangan menghina orang yang sebenarnya sudah melewati proses itu menjadi wartawan utama, malah Anda hina dan Anda manipulasi website Dewan Pers yang resmi menjadi semau Anda untuk menyenangkan hati Anda sendiri dan menyenangkan bos Anda mungkin. Saya tidak tahu. Ya, tolong kawan-kawan pers, ayo kita kawal kasus ini. Semoga dengan ini tidak ada lagi orang yang melecehkan profesi kita wartawan. Mulai hari ini harus berhenti. Apapun kasus yang mau kita buka, jangan sampai direndahkan, dihancurkan hanya gara-gara hal-hal seperti ini, hal-hal bodoh seperti ini. Oke, makasih semuanya. Doakan laporannya lancar. Ya, terima kasih. Ya, kami ke dalam dulu.